ini kepada Aiman dan siapapun, ini bukan kami melakukan kritik seperti ini karena uh, kami memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya orang berdialog. Dan justru kami peduli ya, Prof. Iya, karena kepedulian. Dan karena apa? Menurut saya dampaknya kepada masyarakat cukup negatif, saya kira. Walaupun mungkin ratingnya Tinggi. tinggi ya, tapi menurut saya untuk perjalanan kita memahami demokrasi malah akan menjadi persoalan. Karena akhirnya saling Iya, bertengkar aja. iya, artinya suara keras, teriakan dan sebagainya. Ada yang pakai wayang, ada. Ya, apa urusannya wayang? Dan tidak ada kesimpulan apa-apa ya, Prof ya. Iya, ada di Kalau situ. kita lihat, kalau zaman Indonesian Lawyer Club ya, ini bukan membandingkan, tapi kalau secara objektif dulu ada kesimpulan di mana closing statement. Nah, Adanya closing statement yang menjadi kesimpulan, yaitu sintesis antara 2 atau 3 kubu yang sedang berdebat. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya tidak ada ya, Prof. Dan itu menurut Prof berdampak negatif untuk masyarakat. Iya. Saya malah minta kedewasaan masyarakat juga ya, untuk menanggapi persoalan-persoalan. Karena persoalan semacam ini akan terus kita hadapi. ya. Sebagai seorang yang sedang mencari sesuatu, ya kita akan terus berhadapan. Nah, disitulah perlunya kita selalu berpikir lebih jernih, lebih dewasa, sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu persoalan yang menurut kita ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, ya marilah kita pertanyakan secara wajar juga. Diajak dialog, Ya. bukan saling teriak-teriakan gitu. Bukan, di sana kita tidak akan temukan apa yang kita cari kalau kita cuma saling teriak-teriakan. Tapi mari kita duduk bersama, tenang dengan argumentasi, dengan literatur yang ada, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan fakta yang mungkin kita bisa tunjukkan, ya barulah mengambil sesuatu langkah apa yang akan diambil. Nah, di sini juga pentingnya nanti dalam dialog itu ada polisi, ada ahli hukum, ahli tata negara, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendudukkan persoalan ini dengan lebih jernih. Kalau Jadi, Prof Mahfud sudah mengatakan ini terlalu jauh untuk dikatakan makar, sama ya kayak Prof Anhar. saya sepakat kalau saya dengan Mahbub itu udah sejak masih berapa tahun yang lalu selalu Berdiskusi juga ya. berdiskusi dan pikiran kita boleh dikatakan sejajar. Dari hukum, saya kan fakta sejarah dan hukum, fakta-fakta hukum itu sebenarnya itu juga menjadi fakta sejarah dalam menganalisa persoalan. Menjadi multidimensional ya. Iya, itu yang menjadi soal. Jadi inilah yang saya mohonkan kepada, dan saya juga minta kepada masyarakat bangsa saya, bangsa kita, tolong jangan ikut-ikutan sensitivitasnya tiba-tiba Sensitif. menaik. Nah itu Prof, ada poin menarik yang Prof tadi bilang, ayolah mari kita diskusi, berdialog, hingga bertemu dialektikanya. Nah, tadi Prof bilang jangan teriak-teriak. Tapi kalau kita lihat di sosial media, bahkan di TV, dan klip-klip ya TikTok, Instagram, atau manapun, itu selalu konotasinya bertengkar, Prof. Bertengkar, berteriak. Ya, Itu tadi yang saya bilang, jadi nggak ada penengah, tapi hanya A ya A, B ya B. Tidak nah, menemukan iya, A dan B. Nah, karena ya di situ nanti posisi menurut saya, posisi polisi ada di situ. kalau saya ya, Prof. Kalau saya rasa tidak perlu ada, ya kayak kita dialog begini. Iya, Prof mengatakan A, saya mengatakan B. iya. Itu sudah bisa kita berdua saja melakukan sintesis tertentu Iya, tanpa ada kaitan memang ya, lain gitu, tapi Prof. ini kan keadaan yang lebih khusus.
Sehingga misalnya nanti kalau Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 mengajak Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Islah Bahrawi. Islah Bahrawi atau orang lain yang tidak sepakat dengan pemerintahan Prabowo sekarang, ya ajak. Nah, tapi gini Prof, ini tadi saya belum selesai juga nih, terkait poin yang teriakan. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu mungkin zamannya Karni Ilyas di ILC, itu ketika ada berantem langsung di-cut, langsung direhat sejenak. Tapi kalau misalkan sekarang dengan iNews dan Aiman, itu kalau ada berantem malah dipanas-panasin karena rate dan lain-lain. Itu bagaimana Prof? Karena argumentasinya... Saya mohon maaf kepada Aiman dan siapapun. Ini bukan kami melakukan kritik seperti ini karena kami memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya orang berdialog. Dan justru kami peduli ya, Prof? Iya, karena kepedulian. Dan karena apa? Menurut saya dampaknya kepada masyarakat cukup negatif, saya kira. Walaupun mungkin ratingnya tinggi ya, tapi menurut saya untuk perjalanan kita memahami demokrasi malah akan menjadi persoalan. Karena akhirnya saling bertengkar aja. Iya, artinya suara keras, teriakan, dan sebagainya. Ada yang pakai wayang, ada. Ya, apa urusannya wayang? Dan tidak ada kesimpulan apa-apa ya, Prof? Ya? Iya. Apa urusannya wayang? Apa urusannya? Ya nggak ada. Kalau kita lihat, kalau zaman Indonesian Lawyer, sampai ini bukan membandingkan, tapi kalau secara objektif dulu ada kesimpulan di mana closing statement. Adanya closing statement yang menjadi kesimpulan, yaitu sintesis antara 2 atau 3 kubu yang sedang berdebat. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya tidak ada ya, Prof. Dan itu menurut Prof berdampak negatif untuk masyarakat. Ya. Saya melihatnya itu. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini, saya sebenarnya juga bukan hanya menunjukkan, saya malah minta kedewasaan masyarakat juga untuk menanggapi persoalan-persoalan. Karena persoalan semacam ini akan terus kita hadapi. Sebagai seorang yang sedang mencari sesuatu, ya kita akan terus berhadapan. Nah, disitulah perlunya kita selalu berpikir lebih jernih, lebih dewasa, sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu persoalan yang menurut kita ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, ya marilah kita pertanyakan secara wajar juga. Hanya itu aja obat. Nah, di situ pentingnya kita semua harus sadar bahwa kita punya undang-undang dasar, ada perundang-undangan, ada hal yang bisa ditafsirkan berdasarkan itu. Ya di situlah. Daripada kita saling bertengkar, memberikan argumen yang macam-macam dan sebagainya, ya kapan selesainya? Itu, Prof. Kita mau berdialog itu dengan harapan kita bisa menemukan titik temu untuk kemudian menyelesaikan persoalan. Ya mungkin memerlukan waktu. Memang memerlukan waktu. Kita berkejaran dengan waktu, tetapi juga kita berkejaran dengan kemampuan untuk berpikir lebih jernih. Tapi kenapa, Prof? Kalau kita melihat debat, apalagi zaman sekarang itu sensitif dari segala macam kubu, ya kita sudah menjadi personal individu aja lah, Prof. Itu sensitifnya tinggi, Prof. Artinya tidak ada yang ingin menurunkan ego demi kebenaran. Itu juga karena situasi yang berkembang kan. Beda antara situasi ketika tahun 70-an dan sekarang. Kan juga ada persoalan pergantian generasi.
Jadi itu juga memberikan pengaruh tertentu. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, kalau menurut Prof, Ya itulah gejalanya apa, Prof? Kira-kira? saya pikir juga ya di situ pentingnya pendidikan, pendidikan juga. Walaupun yang berdialog itu semua berpendidikan, tetapi kan ada faktor-faktor X yang mungkin yang ada dalam dirinya yang menyebabkan tidak sebagaimana seharusnya. Nah, karena kalau kita lihat, Prof, ini kan bertengkar dan lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat kondisi negara kita dengan kondisi luar negeri yang sedang kacau yang tadi di awal kita bilang, di mana ada politik, ada ekonomi, ada pertahanan, apalagi sekarang yang paling berdampak bagi kita Indonesia dan rakyatnya adalah ekonomi, di mana dolar sudah 17.130 per hari ini. Kemudian minyak juga naik harganya. Nah, Iya. penuh ketegangan politik ini dengan dunia lagi diguncang, itu konsekuensi untuk kita karena kan ini Nah, di jujur situ, aja menurut saya menghambat kestabilan negara juga, Prof. iya, itu sebabnya mengapa saya minta agar supaya polisi juga jangan langsung menanggapi laporan itu. Walaupun memang salah satu tugas polisi adalah memberikan penilaian. Tapi kan penilaian polisi bisa diadakan, dia melakukan, oh ini belum pantas untuk dipengadilankan, ya kan? Belum pantas untuk dijaksakan. Kan itu. Oke, kita bergeser dari masalah Saiful Mujani dan Prabowo dengan impeachment-nya. Kalau kita lihat, Prof, kita lebih bahas yang lebih mendalam lagi mengenai kondisi negara kita sekarang. Secara ekonomi dulu, Prof, dampak bagi rakyat-rakyat kecil yang sebenarnya yang paling terkena dan tertindas gitu, Prof. Iya, sekarang kan ada hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah sekarang turun kan. Iya. Dan tadi kamu katakan bahwa dolar sekarang sudah 17-an ribu. Itu hebat. Saya terkenang pada Habibie kalau itu. Hanya kurang dari berapa waktu dari 15.000 dia bisa turunkan menjadi 7.000. Itu salah satu keberhasilan Habibie yang saya hargai tinggi. Dan sambil dihantam kanan kiri segala macam, bahkan ada dari luar negeri yang menghantam dia. Itu satu, ekonomi. Yang kedua, demokrasi. Habibie lah orang pertama yang membuat pemilu 99. Dia sambil dihantam dan sebagainya. Nah, ketika dia ternyata di MPR, dia memberikan laporan, laporannya tidak diterima kan. Tapi ada salah seorang, lupa saya namanya, ketua salah seorang pimpinan PDIP yang menanggapi laporannya Habibie. Menurut saya dia sangat tidak etis. Karena ketika dia berbicara, dia tidak menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu? Pada saat itu. Dia terus langsung ke pimpinan sidangnya tanpa menyebut nama Habibie sebagai presiden. Secara etik itu salah ya, Pak? Salah. Justru presidennya yang lebih dahulu harus disebut. Iya. Jadi kita pun dalam berpolitik itu harus ada etikanya juga. Jangan oleh karena kita benci orangnya, lalu kemudian kita tidak memberikan harga tertentu dalam. Jadi etik itu penting. Dan di dalam bidang manapun yang namanya etik itu pasti ada. Nah, ketika saya melihat Habibie dan orang ini begitu, wah saya pikir
ini gimana? Eh, Anda boleh benci pada Habibie personally, Iya. tapi Anda tidak bisa membenci begitu saja kepada seorang presiden. Jadi kalau saya sekarang marah sama Prabowo misalnya, lalu dalam suatu pertemuan saya tidak mengatakan yang terhormat presiden, menurut saya tidak etis. Tetap ada penghargaan tertentu Penghargaan untuk bagaimanapun dia presiden, ya. posisinya adalah negara, Mhm. dalam negara. Nah, jadi etika seperti ini juga harus dipahami gitu. Jadi jangan seenaknya kita menganggap kita benci dia secara personal, lalu kita seenaknya menghina, dan saya kira terkecuali kalau kita sudah memang mau berkonfrontasi untuk menjatuhkan dia, itu mungkin ada faktor X lagi. Iya. Nah, tapi kan, dan di kita ini kan kalau mau jujur, baru sejak 98 baru pergantian presidennya itu tanpa gejolak kan? Iya. Iya kan? Soekarno jatuh karena gejolak, Soeharto Soeharto juga. jatuh karena gejolak, walaupun dia berkuasa Iya. 32 tahun. Tapi kekuasaan dia 32 tahun tentu saja dengan otoriter, sikap otoriter, dengan dui fungsi dan sebagainya. Tetapi kesulitannya ketika itu memang tidak ada ketentuan berapa tahun, berapa kali seorang presiden bisa menduduki. Iya, belum ada peraturan itu ya, Dan Prof. peraturan itu. Nah, itu yang digunakan oleh Soeharto. Iya. Yang sebenarnya ketika dia sudah 3 kali, dia kan sampai 7 kali kan. Iya. Tapi ya memang seperti dikatakan dalam buku ini, ya kekuasaan itu memang merupakan ya semacam candu sih.